Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala khairu khalqillah. Alhamdulillah, yang saya hormati kepada seluruh teman-teman, khususnya kepada pengampu pelajaran model-model pembelajaran bahasa Arab, yaitu dosen Bapak Umun yang senantiasa telah sudi dan ikhlas dalam mempelajari kami. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari model-model pembelajaran bahasa Arab, yaitu pada bentuk VCT, model-model pembelajaran Value Collaboration Technique dalam pembelajaran bahasa Arab, yang akan dijelaskan yang pertama yaitu oleh Ahmad Basir dan yang kedua oleh Yunita. Adapun pada kesempatan kali ini outline yang akan kita bahas itu ada 6 yang akan kita pelajari. Pertama yaitu pengertian model pembelajaran VCT. Kedua, tujuan model pembelajaran VCT dalam pembelajaran bahasa Arab. Ketiga, strategi pembelajaran VCT dalam pembelajaran bahasa Arab. Keempat, jenis-jenis model pembelajaran VCT dalam pembelajaran bahasa Arab. Kelima, langkah-langkah pembelajaran bahasa Arab menggunakan pembelajaran VCT. Keenam, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran VCT dalam pembelajaran bahasa Arab. Pengertian model pembelajaran VCT. Apa sih itu VCT? Maka di sini ada beberapa definisi yang dijelaskan oleh ahli atau pakarnya. Yang pertama dari Sanjaya, bahwa VCT merupakan teknik atau pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Kedua, yaitu dari Hal, juga menjelaskan bahwa VCT merupakan cara atau proses di mana pendidik membantu peserta didik menemukan sendiri nilai-nilai yang melatar belakangi sikap, tingkah laku, perbuatan, serta pilihan-pilihan yang dibuatnya. Berdasarkan pengertian dari beberapa di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran VCT merupakan suatu model pembelajaran dengan teknik yang dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam menemukan, mencari, dan menentukan nilai-nilai yang melatar belakangi sikap, tingkah laku, perbuatan, serta pilihan-pilihan yang dibuatnya dalam menghadapi suatu persoalan. Tujuan model pembelajaran VCT dalam pembelajaran bahasa Arab. Di antara tujuan-tujuannya itu ada 4. Pertama yaitu mengetahui dan mengukur tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijak menentukan target nilai yang akan dicapai. Kedua yaitu menanamkan kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimiliki baik tingkat maupun sifat yang positif maupun negatif. Untuk selanjutnya ditanamkan ke arah peningkatan dan pencapaian target nilai. Yang ketiga yaitu melatih siswa dalam menerima, menilai dirinya dan posisi orang lain, menerima serta mengambil keputusan terhadap sesuatu persoalan yang berhubungan dengan pergaulannya dan kehidupan sehari-hari. Keempat yaitu menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional, cara yang logis, dan diterima siswa sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa sebagai proses kesadaran moral, bukan kewajiban moral. Strategi pembelajaran VCT dalam pembelajaran bahasa Arab. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama yaitu untuk mengukur atau sampai di mana atau untuk mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai. Yang kedua, yaitu membina kesadaran, artinya menyadarkan siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya, baik tingkat maupun sifatnya.
positif atau negatifnya. Ketiga yaitu untuk melatih dan membina siswa tentang bagaimana cara menilai, menerima serta mengambil keputusan terhadap suatu nilai umum untuk kemudian dilaksanakan sebagai warga masyarakat. Baik, selanjutnya ke jenis-jenis pembelajaran VCT dalam pembelajaran bahasa Arab. Penggunaan model pembelajaran VCT dapat dilakukan dengan beberapa cara. Kosasi Solihatin mengklarifikasikan model pembelajaran VCT ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama daftar, yang kedua analisis, yang ketiga permainan atau game. Yang pertama daftar. Ini terdiri dari daftar baik buruk, daftar tingkat urutan, daftar skala sikap, daftar gejala kontinum, daftar gejala sikap pelakonan. Yang kedua analisis. Terdiri dari percontohan, teknik liputan, tanya jawab nilai, analisis nilai, dan inquiry nilai. Dan yang ketiga permainan atau game. Terdiri dari permainan andai-andai, permainan pecahan kartu segi 4, The Broken Square, permainan bank, data dan jurnal harian, permainan kartu keyakinan, permainan mendengar dan menyimak orang lain. Selanjutnya, adapun langkah-langkah pembelajaran bahasa Arab menggunakan model pembelajaran VCT. Proses pembelajaran VCT secara umum mencakup 7 tahap atau aspek yang biasanya digolongkan menjadi 3 tingkat. Menurut Jarolemik, Tanireja dan kawan-kawan, ketujuh tahap yang dibagi dalam 3 tingkat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebebasan memilih, yang kedua menghargai, yang ketiga berbuat. Nah, yang pertama kebebasan memilih. Dalam tingkat ini terdapat 3 tahap, yaitu memilih dengan bebas, memilih dari berbagai alternatif, dan memilih setelah melakukan analisis pertimbangan konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat atas pilihannya itu. Yang kedua, menghargai. Tingkat ini terdiri atas 2 tahap pembelajaran, yaitu yang pertama adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya. Yang kedua, menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum. Dan yang ketiga, berbuat. Tingkat ini terdiri atas 2 tahap pembelajaran. Yang pertama adanya kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya. Yang kedua, mau mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya. Adapun langkah-langkah lain dalam pembelajaran bahasa Arab menggunakan model pembelajaran VCT. Yang pertama, guru melontarkan stimulus dengan cara membaca cerita atau menampilkan gambar, foto, atau film. Yang kedua, memberi kesempatan beberapa saat kepada siswa untuk berpikir atau berdialog sesama teman sehubungan dengan stimulus tadi. Nah, sehingga dalam pembelajaran tersebut adanya interaksi antara guru dengan murid. Yang ketiga, melaksanakan dialog terpimpin melalui pertanyaan guru, baik secara individual, kelompok, ataupun klasikal. Nah, guru di sini harus aktif menjelaskan kepada siswa agar siswa tersebut belajar dengan aktif, tidak pasif. Yang keempat, menentukan argumen dan klarifikasi pendirian melalui pertanyaan guru dan bersifat individual, kelompok, dan klasikal. Yang kelima, pembahasan atau pembuktian argumen. Nah, pada fase ini sesudah mulai ditanamkan target nilai dan konsep sesuai materi pelajaran. Nah, yang terakhir yaitu penyimpulan. Tentunya ketika sudah memberikan penjelasan kepada siswa, guru menyimpulkan apa yang tadi guru tersebut sampaikan kepada siswanya. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran VCT dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, menurut Jahiri, Tanireja dan kawan-kawan, model pembelajaran VCT memiliki kelebihan dalam pembelajaran afektif, yaitu
Pertama, mampu membina dan menanamkan nilai dan moral pada ranah internal side. Kedua, mampu mengklarifikasi atau menggali dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan. Selanjutnya, akan memudahkan bagi guru untuk menyampaikan makna atau pesan nilai atau moral. Ketiga, mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai moral diri siswa, melihat nilai yang ada pada orang lain, dan memahami nilai moral yang ada dalam kehidupan nyata. Keempat, mampu mengundang, melibatkan, membina, dan mengembangkan potensi diri siswa, terutama mengembangkan potensi sikap. Yang kelima, mampu memberikan sejumlah pengalaman belajar dari berbagai kehidupan. Sementara kelemahan dari penerapan model pembelajaran ini, menurut Tandireja dan kawan-kawan adalah sebagai berikut. Pertama, sikap semu atau imitasi. Yang kedua, sistem nilai yang dimiliki dan tertanam pada guru, siswa, dan masyarakat yang kurang atau tidak baku dapat mengganggu tercapainya target nilai yang ingin dicapai. 3. Sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengajar, terutama memerlukan kemampuan atau keterampilan bertanya tingkat tinggi, yang mampu mengungkapkan dan menggali nilai yang ada dalam diri siswa. Tentunya dalam hal ini, guru harus berinteraksi kepada siswanya, agar siswanya itu aktif dalam pembelajaran tersebut. Yang keempat, apabila guru tidak memiliki kemampuan dalam melibatkan siswa dengan keterbukaan, saling pengertian, dan penuh kehangatan, maka siswa akan memunculkan kreativitas guru dalam menggunakan media yang tersedia di lingkungan, terutama yang aktual dan faktual. Nah, sehingga dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran VCT dalam pembelajaran bahasa Arab merupakan suatu model pembelajaran dengan teknik yang dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam menemukan, mencari, dan menentukan nilai-nilai yang melatar belakangi sikap, tingkah laku, perbuatan, serta pilihan-pilihan yang dibuatnya dalam menghadapi suatu persoalan. VCT menekankan bagaimana sebenarnya seorang membangun nilai yang menurut anggapannya baik, yang pada giliran nilai-nilai tersebut akan mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sehingga di mana peserta didik tersebut dapat dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, membantu siswa dalam mencari dan memutuskan mengambil sikap sendiri mengenai nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkan. Mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.